Awal Mei 2025, Saudara, ada kejadian yang menggemparkan warga desa Ngadirojo Lor, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sejumlah polisi membongkar pekarangan belakang rumah salah satu warga dan mendapati temuan jenazah perempuan yang terbungkus kain dan plastik serta diikat tali. Kuat dugaan korban dibunuh. Siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu? Berikut liputannya. 1 Mei 2025, Kamis dini hari, sejumlah anggota Polres Wonogiri membongkar coran dan menggali sebuah lokasi di belakang kediaman seorang warga Dusun Brubuh, Desa Ngadirojo Lor, Kabupaten Wonogiri, menggunakan palu dan linggis. Sepertinya untuk menguak misteri sebuah kasus. Dan sebuah temuan mengejutkan didapati para penegak hukum. Jasad yang terbungkus kain, plastik, serta terikat tali itu kondisinya sudah berbau busuk. Namun polisi masih bisa mengidentifikasi jasad itu adalah seorang wanita. Identitas korban langsung diketahui karena ditemukan kartu identitas ATM dan kartu BPJS. Korban adalah Dwi Hastuti, 48 tahun, warga desa Batu Retno. Keesokan harinya polisi melakukan olah TKP dan memeriksa kondisi sekeliling makam darurat itu sambil mencari bukti baru terkait keberadaan jasad wanita itu. Makam terletak di pekarangan belakang rumah Gimin, warga Ngadirojo Lor. Dan Gimin adalah orang tua dari Joko Nur Setiawan yang dekat dengan korban dan diduga bertanggung jawab dengan kematian korban. Warga baru mengetahui temuan itu setelah polisi mengevakuasi jasad itu. Saya pulang kan malam, nah ini kan terus habis mandi kok ada mobil masuk keluar masuk itu siapa kan nggak tahu ada apa. Jam berapa itu? Sekitar jam 12 jam 1-an mas. Terus saya kan di belakang potong ayam, membeli ayam sendirian, terus ada bapak-bapak polisi dari Polsek Ngadirojo tanya, bilang kalau ini ada apa gini-gini kan saya tanya Pak. Saya tanya terus katanya ada mayat. Jadi kan itu kaget. Kaget. Sebelumnya masih nggak tahu? Nggak tahu. Yang di sini tadi? Yang di sini rumah dari bapak pelaku. Gitu. Pelaku kesini mungkin ada momen tertentu jenguk atau apa? Ya mungkin kalau kesini cuma jenguk orang tuanya kan, tapi jarang. Jarang. Semenjak sebelum puasa itu sudah jarang ada di sini. Semua bermula dari laporan kehilangan seorang anggota keluarga, warga Batu Retno sejak 11 Februari kepada polisi yang dirilis 14 Februari lalu. Laporan ini ditindaklanjuti dan polisi pun melakukan penyelidikan. Menghilangnya Dwi Hastuti, korban, membuat polisi melacak orang terakhir yang terlihat bersamanya. Dari penjelasan keluarga korban, sebelum Dwi menghilang, ada yang melihat Joko Nur Setiawan mampir ke rumahnya. Tanggal 1 Mei tahun 2025, kita bisa mengungkap tabir hilangnya seseorang berinisial DH. Jadi untuk korban itu dikuburkan di liang, jadi cor-coran, yang atas sendiri cor-coran, di bawahnya itu dengan ditumpuki papan, kemudian di belakangnya itu untuk jasad korban ini dibungkus dengan plastik dan kain jarik. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kita proses hukum untuk pertanggungjawaban perbuatannya. Joko Nur Setiawan, pria berusia 34 tahun yang berprofesi sebagai supir ini, diringkus polisi setelah ditemukan cukup bukti yang mengarah kepada Joko sebagai pelaku tunggal pembunuhan terhadap Dwi Hastuti. Setelah hampir 5 bulan berhubungan intim, persoalan pun muncul. Saling mengenal di tahun 2024, tepatnya di bulan Oktober, berlanjut menjadi pasangan kekasih, dan sempat saya bertanya kemarin juga dan melakukan kehidupan seperti suami istri. Namun dengan demikian, dengan berjalannya waktu di bulan Februari, korban sendiri bertemu dengan tersangka untuk meminta agar dinikahi. Nah, disinilah ada pemikiran lain dan dia berpikir hal yang tidak nyaman baginya karena dia khawatir akan ketahuan kegiatan perselingkuhannya.
Tentunya pada waktu itu juga di tanggal 11 itu, tepatnya di rumah orang tuanya, orang tua tersangka maksudnya, di Desa Berhubung Madura Jelor, korban dicekik, kemudian terjatuh dan kepalanya terbentur sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Pengakuan Joko, ada dua hal yang membuatnya emosi dan gelap mata sehingga melakukan perbuatan nekat itu kepada korban. Motifnya apa nih? Motifnya itu dia minta dinikahi. Selain itu, Ya, saya juga ada tanggungan pinjam uang. uang kita Ya, berapa? Total punya 15 juta. Terus kemudian setelah dibunuh, mayatnya diapakan? saya kuburkan di belakang Rumah. Kehilangan akal sehat karena khawatir keintimannya dengan korban diketahui pasangan sahnya dan tersulut emosi karena ditagih hutang, membuat pelaku berbuat keji menghabisi nyawa kekasihnya itu. Joko terancam hukuman 15 tahun penjara. Kematian Dwi Hastuti, ibu dari dua anak, meninggalkan jejak duka bagi keluarganya. Apalagi saat pergi dari rumah di hari kematiannya 11 Februari 2025, keluarga tak tahu Dwi Hastuti meninggalkan rumah dan ternyata itu untuk selama-lamanya. Kakak korban tidak begitu mengenal pembunuh adiknya. Ia hanya tahu sang adik bersoal masalah mobilnya dengan Joko. Adik pergi tanggal 11 hari Selasa Februari tahun 2025. Terus nggak pulang gitu Pak? Iya, Kalau pamitannya mungkin sama dengan orang rumah kemana tidak Pak? ada yang pamitan, tidak Nggak ada ada, yang Pak. dipamitan. Berarti Karena paginya masih sempat ngantar sekolah putranya yang masih SMP kelas 1. Kalau dari keluarga ini banyak tentang rental mobil, kasus rental mobil yang dipakai oleh di tersangka. Itu pencarian mobil dari awalnya. Itu aja. berarti awalnya Mbak Dwi itu mencari mobil miliknya. Iya, gitu. mencari Mobilnya apa? Avanza. Besar harapan keluarga, Joko dihukum setimpal atas perbuatan sadisnya. Sementara itu, lewat hasil otopsi korban dan juga interogasi mendalam terhadap Joko Nur Setiawan, didapat fakta-fakta baru yang menunjukkan kesadisan pelaku. Dari hasil visum et repertum hasil sementara itu terdapat memar di wajah bagian pipi kanan kiri, kemudian terdapat pendarahan di otak. Nah, kemudian kita periksa pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Tersangka mengakui bahwa setelah dicekik korban jatuh, itu kemudian korban dipukuli berulang kali sehingga korban meninggal dunia. Itu nggak teriak-teriak gitu loh. Kalau untuk teriak, korban teriak-teriak. Korban berteriak, tapi di daerah situ kan sepi juga. Bapaknya kan juga pergi, kemudian mulut juga dibekap oleh pelaku. Dua anak korban masih amat berduka dan sangat kehilangan ibunda tercintanya. Mereka hanya bisa berharap sang bunda tenang di peristirahatan terakhirnya di TPU Dusun Janglot, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Kejadian tragis yang menimpa Dwi Hastuti menyebabkan kedua anaknya trauma dan memilih tinggal bersama paman mereka, kakak sang ibu di Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Baturetno, Wonogiri. Khawatir sang keponakan tak sanggup melihat mobil Avanza yang sebelumnya dibawa dan digadaikan Joko, mobil adiknya itu akhirnya dititipkan ke petugas Polsek Baturetno. Terkait motif asmara yang disebut pelaku sebagai alasan membunuh adiknya, diragukan kakak korban. Ia yakin motif utama adiknya mencari korban lantaran ingin mobil yang dibawa dan digadaikan Joko kembali padanya. Desakan korban untuk dinikahi dinilai hanyalah klaim sepihak pelaku menghindar dari hukuman berat. Yang dimaksud asmara yang gimana? Pengennya asmara percintaan hanya dimanfaati, atau memang asmara memang jadi ibu rumah tangga dan suami seperti. Nah, kalau jadi suami sama-sama punya sama istri loh. Gimana mau nikahnya? Mau mencari ke rumahnya, kayak terus ujuk-ujuk minta nikah itu dipertanyakan dulu. Gitu, ditanyakan dulu. Kok namanya orang tuanya langsung minta nikah? Logika enggak. Wong tahu aja enggak loh anunya.
dengan orang tuanya. Kok tahu-tahu katanya minta sama orang tuanya untuk segera dinikahkan, minta nikah sama Joko. Itu kan keterangannya sepihak dari Joko. Ya indikasinya untuk meringankan hukuman. Kalau untuk asmara dari kemarin alumni, teman-teman alumni itu banyak yang nggak percaya. Kakak korban berharap klaim asmara yang dilontarkan Joko diteliti lebih dalam oleh polisi untuk mengungkap motif sesungguhnya di balik pembunuhan keji itu.